Peringatan, ini hanyalah cerita fiksi. Jadi, jika ada hal-hal yang bersangkutan, kami tidak bertanggung jawab atas hal itu. Terima kasih. Buat kalian yang sudah menonton konten-konten saya, terima kasih, selamat datang kembali. Dan buat kalian yang baru datang ke channel ini, selamat datang untuk kalian. Ini adalah konten bernama Stofin. Konten ini adalah project saya dari bulan lalu. Stofin ini adalah kepanjangan dari story video. Dan project konten individual ini saya terinspirasi dari konten cerpennya Bang Raditya Dika. Saya sangat terima kasih kepada beliau karena telah memberikan saya inspirasi yang sangat hebat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Raditya Dika. Sekolah Tanpa Akhir oleh Your Stories ID. Dira selalu merasa hari-harinya monoton. Pagi hari alarm berbunyi jam 6. Dia bangun, bersiap-siap ke sekolah, lalu menjalani hari-hari yang sama. Tidak ada yang spesial. Namun, pada suatu pagi, Dira mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Hari itu terasa familiar. Alarmnya berbunyi tepat jam 6. Seperti biasa, dia berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dan menghadiri pelajaran yang terasa seperti pengulangan dari kemarin. Hanya saja hari itu tidak pernah berakhir. Ketika malam tiba, dia tidur seperti biasa. Tetapi saat bangun keesokan paginya, semua kembali ke awal. Alarm berbunyi lagi pada jam 6. Dia pergi ke sekolah dan menjalani hari yang sama lagi, dan lagi. Awalnya Dira berpikir mungkin dia hanya lelah atau stres. Tapi ketika hari itu terus berulang, dia mulai panik. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mengganti rutinitas, berbicara dengan guru atau teman, bahkan bolos sekolah, hari itu tetap kembali lagi. Teman-temannya tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka bertindak seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang aneh. Malam itu, Dira berbaring di tempat tidurnya dengan frustasi. Kenapa aku terjebak di sini? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Setiap detik terasa seperti siksaan. Apakah ini mimpi? Apakah dia akan selamanya terjebak di hari yang sama? Sambil menatap langit-langit kamarnya, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Ini bukan kebetulan. Hari berikutnya, di tengah semua kebingungan, seorang siswa baru muncul di sekolah. Namanya adalah Lila. Lila tampaknya tahu sesuatu yang lebih. Dia tidak pernah muncul di hari-hari sebelumnya. Tapi hari ini, dia tampak berbeda. Tidak seperti siswa lain, Lila tidak tampak bingung atau tertawa dengan teman-temannya. Sebaliknya, dia terlihat waspada, seolah-olah tahu dia apa yang sedang terjadi. Saat jam makan siang, Dira mencoba mendekati Lila, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kehadirannya. "Kamu siswa baru?" tanya Dira ragu-ragu. Lila menatapnya dalam-dalam, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Kamu sudah sadar kan?" jawabnya tenang. "Sadar apa?" Dira merasa bingung. "Kita terjebak dalam loop waktu," kata Lila sambil menghirup napas dalam-dalam. "Hari ini terus berulang. Tidak ada yang bisa keluar kecuali kita menemukan siapa yang menciptakannya." Dira merasakan darahnya membeku. Apa yang Lila katakan terasa seperti penjelasan yang masuk akal, meskipun mustahil. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanyanya. Dira mulai panik. "Aku juga terjebak, tapi ini bukan pertama kalinya. Ada seseorang, entah siapa, yang menggunakan kekuatan misterius untuk menciptakan loop ini. Aku sudah terjebak di beberapa sekolah lain sebelumnya, tapi kali ini terasa berbeda. Seolah-olah mereka menargetkan kita." Jelas Lila sambil menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Dira mencoba mengingat apa yang mungkin bisa menyebabkan ini, tapi tidak ada yang masuk akal.
Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dira. Kita harus menemukan siapa yang mengontrol loop ini. Mungkin mereka ada di sekitar kita, seorang guru, atau bahkan seorang teman. Yang jelas, mereka tidak akan membiarkan kita keluar begitu saja, jawab Lila dengan suara tegas. Selama beberapa hari berikutnya, atau lebih tepatnya hari yang sama, Dira dan Lila mulai menyelidiki. Mereka mengamati teman-teman mereka, mencari petunjuk tentang siapa yang nampaknya bertindak aneh. Namun, semuanya terlihat normal. Semua orang terus melakukan hal yang sama, tanpa menyadari bahwa mereka semua adalah bagian dari siklus yang berulang. Namun, pada suatu saat, Dira mulai menyadari bahwa ada satu orang yang sedikit berbeda. Pak Indra, guru matematika mereka. Pak Indra selalu tampak sedikit aneh setiap kali mereka berbicara dengannya. Pak Indra selalu memberi jawaban yang sama dengan intonasi yang sama, seolah-olah dia hanya memutar ulang rekaman dirinya setiap hari. Selain itu, di saat semua orang tampak menjalani hidup tanpa menyadari ada yang salah, Pak Indra tampak terlalu tenang. Lila, aku rasa aku tahu siapa yang menciptakan loop ini, kata Dira di suatu sore setelah pelajaran matematika selesai. Pak Indra, dia tidak pernah berubah. Dia seperti robot. Lila mengangguk. Mungkin kamu benar. Dia mungkin yang menciptakan siklus ini. Malamnya, sebelum loop kembali mengulang, Dira dan Laila menyusun rencana untuk menghadapinya. Keesokan harinya, mereka berdua menemui Pak Indra setelah jam pelajaran. Kami tahu apa yang terjadi, kata Dira dengan suara tegas. Pak Indra tersenyum lebih lebar. Karena waktu adalah hal yang bisa aku kendalikan. Kalian takkan pernah keluar dari sini. Selama aku di sini, kalian akan terus menjalani hari yang sama. Namun, sebelum Pak Indra mengatakan lebih banyak, dia meraih sesuatu dari kantongnya. Buah benda kecil yang ditemukan Lila di ruang guru beberapa hari sebelumnya. Itu tampak seperti remote aneh yang mengeluarkan cahaya samar. Aku tahu ini milikmu, kata Dira sambil menekan tombol di benda itu. Tiba-tiba ruangan berubah. Pak Indra menghilang dalam sekejap dan suasananya menjadi sunyi. Ketika Dira dan Lila membuka mata, mereka tidak berada di hari yang berbeda. Tidak ada lagi loop. Akhirnya kita bebas, bisik Lila dengan lega. Dira tersenyum kecil. Mereka akhirnya keluar dari siklus waktu yang mengurung mereka. Tapi meskipun begitu, Dira tahu ini bukan akhir. Dunia mereka lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dan ini mungkin hanya awal dari petualangan mereka.